Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini? Di tengah kondisi sekarang yang lagi merebaknya COVID-19, mudah-mudahan kalian tetap sehat dan bahagia selalu. Karena bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, bahagia itu kita yang buat. Oke, selamat datang di Ceritakan Podcast bersama aku Endang Kusnawati, atau kalian bisa panggil aku Ina. Nah, tema yang akan aku bahas kali ini yaitu sama kayak di judulnya, tentang pengangguran dan pekerjaan. Kenapa sih aku membahas tema pengangguran dan pekerjaan itu di episode kali ini? Karena pengangguran dan pekerjaan itu adalah salah satu hal yang pernah aku alami sendiri, tentang susahnya mencari pekerjaan itu seperti apa, terus rasanya jadi pengangguran itu kayak gimana. Barangkali yang mendengarkan podcast ini ada beberapa di antara kalian yang lagi berjuang mencari pekerjaan. Mungkin apa yang aku sampaikan nanti bisa bermanfaat. Untuk kalian yang lagi berjuang mencari pekerjaan, tetap semangat dan mudah-mudahan tips ini bisa membantu kalian. Oke? Orang yang pengangguran pasti pernah dong ngerasain susahnya cari pekerjaan. Udah ngelamar kesana kesini tapi nggak keterima, boro-boro keterima, dipanggil untuk interview aja nggak ada gitu kan. Sekali udah ada panggilan untuk interview ditanyain pula sama HRD atau manajernya, Mbak, Mas, udah punya pengalaman kerja atau belum? Udah ada pengalaman kerja nggak? Ya, gimana mau dapat pengalaman kerja, Pak? Lawang kita ini kan baru lulus, ini juga kita mau cari pengalaman kerja. Itu tapi bilangnya dalam hati sih, nggak berani bilang langsung. Nah, ini itu tuh sama persis kayak yang pernah aku alami dulu. Dan banyak juga dari mereka yang sedang cari kerjaan, yang belum dapat kerjaan, karena saking susahnya cari kerjaan, mereka itu sampai disindir-sindir sama orang rumah. Lulusan S1 kok cuman makan tidur di rumah, rebahan wae. Ya, mbok kerja gitu loh. Mending dulu tuh nggak usah lah kuliah. Pasti udah dapat tuh kerjaan. Kayak anaknya si itu tuh tetangga kita sampai dibanding-bandingkan kayak gitu. Sebenarnya nggak hanya lulusan S1, tapi mereka yang lulusan SMA juga merasakan hal yang sama. Dan mereka malah bilang kalau lulusan S1 itu pasti enak cari kerjaan. Sebenarnya ya sama aja. Mau dia lulusan SMA, S1, ke S2, S3, sama aja susah untuk cari kerjaan di zaman sekarang. Karena zaman sekarang itu kan setiap tahunnya ada berapa orang, ratusan bahkan ribuan orang yang lulus SMA, yang lulus kuliah, nanti ditambah lagi tahun-tahun berikutnya. Nah, itulah makanya zaman sekarang itu susah cari kerjaan karena banyak juga yang pengangguran. Lowongan kerja itu lebih sedikit ketimbang orang yang pengangguran. Jadi ya gitulah, susah cari kerjaan. Nah, sebagian orang ada tuh ngalamin hal-hal yang kayak aku ceritain tadi ya, yang susah cari pekerjaan, yang sampai disindir-sindir kayak gitu. Alhamdulillahnya aku itu nggak sampai kayak gitu. Alhamdulillahnya orang tua itu nggak nuntut yang neko-neko. Ada sih ditanyain soal kerjaan, tapi yang nggak sampai segitunya, nggak sampai dibanding-bandingin sama anak tetangga itu enggak. Alhamdulillahnya nggak kayak gitu. Dulu akunya aja yang baper karena aku itu belum dapat kerjaan, ditanya sedikit aja soal kerjaan udah baper gitu ya. Karena aku tuh gini loh, dulu itu mikir kan, aku doang yang belum dapat kerjaan, sedangkan teman-temanku yang lain itu udah kerja semua. Bahkan temen deketku yang kemana-mana berdua, dari kuliah sampai lulus kuliah, bahkan kerja juga pernah berdua, berhenti juga sama-sama berhenti kerja, terus dia udah dapat kerjaan, nah aku belum dapat kerjaan gitu. Itu tuh gimana nggak baper gitu kan ditanyain kerjaan, karena temanku udah kerja semua sedangkan aku itu kan belum gitu. Jadi ya gimana nggak baper gitu kan ya. FYI, aku itu dulu nganggur kurang lebih 7 bulan. Nah, setelah aku ngalamin rasanya jadi pengangguran, bosen deh tuh, mulai stres, mulai kemana-mana sendiri, mulai pergi jalan sendiri, jalan ke mall sendiri, pokoknya ngapa-ngapain sendiri, jalan ke taman sendiri, sampai-sampai
ada satu tempat favorit favorit aku kalau lagi stres. Tempatnya itu tuh bener-bener sepi dan gak ada orang sama sekali. Jadi aku itu bisa mencurahkan semua keluh kesahku, mencurahkan. Nah, di antara kalian nih ada nggak kalau lagi stres itu pengennya sendiri, pergi ke tempat sepi sendirian, nggak ada siapa-siapa, terus ngungkapin keluh kesah kita, nangis sepuas-puasnya di situ. Pernah nggak teman-teman? Aku itu dulu tuh pernah kayak gitu, dan itu tuh aku ngalamin hal-hal yang kayak gitu, pergi sendirian terus nangis kayak gitu. Tapi di saat aku menyendiri itu, saat aku pergi-pergi sendiri itu, sebenarnya aku itu introspeksi diri, dan karena waktu itu udah nggak tahu mau gimana lagi, akhirnya aku serahkan semuanya ke Allah. Tapi ya nggak sampai di situ aja, nggak hanya pasrah terus nggak ada usahanya, nggak hanya berserah terus nggak ada usahanya. Ada usahanya. Yang aku lakuin pertama kali yaitu ya tadi ya, introspeksi diri. Nah, introspeksi diri yang aku lakuin itu ada dua cara. Yang pertama adalah aku introspeksi diri soal caranya dapat kerjaan, cara aku untuk dapat kerjaan tuh kayak gimana. Nah, selama ini tuh kita cari kerjaannya tuh sungguh-sungguh gak sih sebenarnya? Usaha kita itu udah maksimal belum sih? Bisa jadi nunggu ada info locker baru dimasukin. Jujur ya, jujur aku dulu tuh kayak gitu, nunggu ada info locker baru aku masukin. Terus masukin lokernya ya biasa-biasa aja gitu, yang penting masukin aja. Bahkan dulu saking biasa-biasanya, saking ya masukin ya, aku itu masukin lokernya mepet-mepet waktunya gitu. Misalnya nih, ada info locker terakhir penutupan itu tanggal 27 jam 12 malam. Nah, aku itu masukin lokernya tanggal 27 jam 5 sore atau enggak jam 8 malam. Kan itu udah mepet ya. Nah, kayak gitu. Aku dulu juga nggak mau tuh nanya-nanya ke orang lain ada info kerjaan atau enggak. Ya gimana mau nanya-nanya ya, karena waktu itu tuh malu sih, jujur ya, malu waktu itu, thanksin mau nanya ke teman-teman soal locker itu tuh malu. Maunya itu ada info locker baru dimasukin, kalau nggak ada info locker ya nggak dimasukin. Pokoknya tuh dulu tuh nunggu aja gitu. Nah, kayak gitulah tuh aku dulu. Tapi aku tuh introspeksi diri kan, introspeksi diri. Akhirnya aku memutuskan untuk cari kerjaannya tuh dikencengin lagi. Terus jangan malu nanya ke orang lain, jangan malu nanya ke temen, jangan malu nanya ke keluarga. Sampai-sampai aku itu nggak tahu malu untuk nanya kerjaan ke orang lain gitu kan. Kalau WA ke orang lain tuh pasti kenapa belum dapat kerjaan ya, pasti digituin sampai nggak tahu malu. Ya namanya juga usaha kan ya. Nah, cara yang pertama tadi udah aku lakuin, introspeksi diri soal pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah introspeksi diri ke Allah. Maksudnya itu hubungan kita ke Allah tuh selama ini kayak gimana sih? Jangan-jangan gak melibatkan Allah lagi cari kerjaan. Dulu aku melibatkan sih, tapi ya gak cuman sebatas gini maksudnya, aku dulu melibatkan cuman hanya sebatas doa di sholat 5 waktu aja. Nah, dari situ tuh aku baru sadar ternyata doa di sholat 5 waktu itu kurang, harus ditambah yang lain nih, kurang dekat sama Allah. Jadi aku putuskanlah untuk nambah ibadah aku gitu, nggak hanya sebatas di sholat 5 waktu aja. Jadi aku tambahin, kalau aku dulu tuh bikin challenge 40 hari untuk diri sendiri. Jadi challenge-nya itu adalah sholat wajib di awal waktu, kemudian aku tambahin sholat rawatibnya, tambah sholat duhanya, terus ditambahin ibadah malam. Nah, ini yang penting ya, ibadah malam, karena ibadah malam itu kan adalah doa yang makbul, mustajab, doa yang mustajab. Jadi di situ tuh teman-teman bisa minta doa sama Allah ya. Usahanya itu di ibadah malam tuh dikencengin lah kayak gitu. Kalau aku dulu ibadah malamnya itu sholat taubat, ditambah tahajud, ditambah istikharah, ditambah sholat hajat, ditambah sholat witir. Setelah itu aku tambahin dengan istighfar 100 kali per hari plus 1000 kali selawat per hari. Kalau aku selawatnya itu aku bagi saat sholat
5 waktu saat selesai sholat 5 waktu. Jadi sehabis sholat itu 200 kali selawat. Jadi 1000 kali selawat dalam satu hari kayak gitu. Terus kalau berdoa soal pekerjaan itu yang detail. Kita itu minta kerjaan yang kayak gimana biar Allah itu ngabulinnya enak, dan Allah itu tahu kita tuh kerjaan tuh maunya yang kayak gimana. Contohnya nih ya, kalau orang yang berdoa minta kurus, tapi doanya itu nggak dijelasin tuh mau kurusnya tuh kayak gimana, dengan cara apa, nggak dijelasin. Kan bisa jadi nih Allah ngabulin kita kurus tapi dengan cara kita dikasih sakit. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Jadi doanya itu harus detail dan spesifik. Terus kalau kita lagi ngerjain pekerjaan rumah, daripada kita ngelamun, mending dibawa istighfar atau selawatan, kan juga dapat pahala kan. Kemudian setelah aku ngelakuin yang tadi itu, introspeksi diri soal pekerjaan, introspeksi diri ke Allah, doanya harus detail. Aku tambahin lagi dengan minta restu sama orang tua setiap saat aku mau masukin lamaran kerja. Nah, ini nih penting juga ya. Walaupun tanpa kita minta doain orang tua kita itu udah pasti doain. Tapi kan apa salahnya lagi ya kita itu minta lagi. Dan menurutku ini penting karena selain kita minta doa itu kan orang tua kita itu jadi tahu kan, setiap kita mau masukin lamaran kerja tuh kita minta doa, Bu atau Pak gitu kan, doain ya aku mau masukin lamaran kerja, doain ya lancar. Nah kan setiap mau masukin lamaran kerja tuh minta doa kayak gitu kan, itu membuat orang tua kita itu tahu bahwa kita itu tuh ya sebenarnya berjuang untuk mencari pekerjaan, nggak hanya duduk aja di rumah nggak ada usaha gitu. Biar orang tua kita itu tahu perjuangan kita untuk dapat kerjaan itu kayak gimana. Nah, setelah aku melakukan semuanya tadi, 4 cara tadi, introspeksi diri soal kerjaan, introspeksi diri ke Allah, terus doanya yang detail, minta restu orang tua. Setelah aku ngelakuin 4 tadi itu, alhamdulillah doaku terkabul dan alhamdulillah aku dapat kerjaan. Dan kerennya aku dapat kerjaan itu yang bener-bener aku pengenin, sama kayak yang aku doain. Jadi teman-teman kalau minta doa itu harus detail ya. Jadi Allah itu ngabulinnya tuh bener-bener sesuai dengan keinginan kita kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya belum dapat kerjaan, masih susah untuk mencari kerjaan, pokoknya tanya ke diri sendiri dulu, introspeksi diri deh kayak gimana teman-teman itu usahanya, terus doanya itu kayak gimana. For your information ya teman-teman, aku itu dulu masukin lowongan kerja kurang lebih ada 100 lebih mungkin, bahkan sampai sekarang itu semua file-filenya masih ada aku simpan untuk kenang-kenangan kayak gitu. Jadi buat kalian yang lagi berusaha cari kerjaan, mungkin cara yang aku pakai tadi bisa kalian pakai juga, siapa tahu bisa bermanfaat untuk kalian. Jadi sekarang itu kalau aku mau minta apa-apa, aku itu selalu ingat duit, bukan duit money ya. Duit itu adalah singkatan dari doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Dan satu lagi, aku baru percaya kalau usaha itu gak akan mengkhianati hasil. Karena kan selama ini aku itu sering dengar usaha itu gak akan mengkhianati hasil, tapi aku sendiri itu belum membuktikan. Dan baru inilah aku membuktikan bahwa usaha itu memang gak akan mengkhianati hasil gitu. Jadi untuk kalian yang sedang berjuang mencari pekerjaan, tetap semangat, jangan lupa introspeksi diri, serahkan semuanya ke Allah. Kalau rezeki itu gak akan kemana. Dan jangan lupa untuk tetap berdoa. Dan satu lagi sih yang aku pesenin sama kalian, sedekah. Karena sedekah itu di saat kita lagi sulit itu yang membuat kita itu bersungguh-sungguh gitu untuk ngedapetin apa yang kita inginkan. Karena karena sedekah itu kan merupakan kalau kita sedekah itu kayak langsung dibales gitu sama Allah, walaupun caranya itu berbeda seperti itu. Nah, ingat ya teman-teman, pokoknya jangan
mudah menyerah. Ingat kalau kita itu ada kepikiran sudah mau menyerah, tapi kemudian kita itu ingat sudah banyak yang kita korbankan untuk sampai di titik ini. Jangan dulu patah karena banyak harapan yang dititipkan di pundak kita. Iya. Oke, pokoknya jangan mudah menyerah deh. Oke, karena udah hampir 15 menit. Bukan udah hampir ya, emang udah 15 menit ya. Karena udah 15 menit aku ngoceh, jadi sampai sini aja. Kita lanjut minggu depan dengan pembahasan yang lain. Kalian bisa komen di bawah untuk tema yang mau dibahas apa. Nanti akan aku coba bikin podcastnya. Atau masih mau lanjut tema tentang pekerjaan, pokoknya komen di bawah. Terus ada satu lagi, aku akan upload atau cerita karena ini akan upload 1 minggu 2 kali, yaitu setiap hari Senin dan hari Jumat. Untuk hari Senin nanti yang akan ngisi Eka, dan hari Jumat itu aku sendiri. Dan jangan lupa subscribe supaya channel ini berkembang, like dan share kalau menurut kalian ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.